Ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kembali kami akan melanjutkan pekan doa Rumah Sakit Advent Bandung ini. Biarlah kiranya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu yang sempurna itu akan mengendalikan semuanya, agar kami boleh mengikuti dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu, dari kepersembahan dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Tidak terasa, ini sudah hari yang kelima. Artinya adalah bahwa kita akan semakin dekat kembali ke altar. Kita akan semakin dekat untuk boleh selalu bertemu dengan Sang Penebus, Sang Juru Selamat, dan penopang kehidupan kita. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama dengan satu judul, hati-hati dengan belahan hatimu. Saya dan istri sering menjadi narasumber seminar-seminar rumah tangga. Dari pengalaman kami di dalam menyampaikan pelajaran tentang rumah tangga, kami mengambil satu kesimpulan. Ternyata ada keluarga-keluarga, kalau mereka berfoto di Facebook, di media sosial mereka kelihatan begitu berbahagia, mereka begitu bersuka cita. Tetapi ternyata banyak keluarga-keluarga sedang tidak baik-baik saja. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang bapak yang mendatangi seorang pendeta. Dia menyampaikan, "Pak Pendeta, saya sedang menghadapi permasalahan. Tolong doakan. Apa permasalahannya?" Dia memberitahukan, "Pak Pendeta, jujur saya mau menyampaikan bahwa saya berselingkuh dengan seorang wanita, di mana kami sering bersama-sama, sehingga saya mempunyai rasa yang berbeda dengannya, dan akhirnya kami masuk kepada hubungan yang terlarang. Dan kemudian istri saya mengetahuinya. Sejak saat itu, istri saya mengambil keputusan. Dia meninggalkan rumah dan sampai saat ini dia tinggal di tempat yang lain." Saudara-saudaraku, mereka mempunyai 3 orang anak yang di SMA, di mahasiswa, SMA, dan SMP. Dia katakan, sampai saat ini dia masih meminta agar tetap mendoakannya karena istrinya sepertinya tidak mau lagi memaafkannya. Padahal dia masih berharap agar mereka utuh kembali. Dia masih mencintai istrinya dan untuk pertumbuhan daripada anak-anaknya. Dalam kisah yang lain, saudara-saudaraku, seorang ibu yang mempunyai pekerjaan yang bagus, kemudian dia juga mempunyai perusahaan bersama dengan suaminya. Oleh karena istri ini begitu fokus kepada karirnya, kepada usahanya, kemungkinan dia mengabaikan suaminya. Suaminya merasa terabaikan. Sehingga ketika salah seorang karyawan mereka memberikan perhatian kepada suaminya ini, saudaraku, suaminya ini berselingkuh dengan karyawan ini. Bahkan mereka pergi ke satu tempat yang lain. Dan sampai saat ini tetap mereka membutuhkan doa agar keluarga ini dapat kembali. Saudaraku, ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, maka ayat di dalam Kejadian 1 ayat 31 menuliskan, "Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, sempurna." Begitu juga dengan rumah tangga, dengan keluarga, dengan perkawinan. Salah satu mahakarya sorga, saudara-saudaraku, adalah perkawinan. Dan arsiteknya adalah Yesus Kristus. Pena Inspirasi dalam buku Membina Keluarga Bahagia halaman 14 menuliskan sebagai berikut. "Seharusnya rumah tangga dijadikan sebagaimana arti yang dikandung dalam perkataan itu." Perhatikan, di dalam slide ini warna-warna merah yang saya buat, saudara memberikan fokus kepadanya.
Rumah tangga itu harus menjadi satu surga kecil di atas dunia ini. Satu tempat di mana cinta kasih dipertumbuhkan, gantinya ditindas dengan sengaja. Kebahagiaan kita bergantung atas pemeliharaan cinta kasih, belas kasihan dan ramah tamah yang benar terhadap satu dengan yang lain. Kalau kehendak Allah digenapi, suami dan istri menghormati satu dengan yang lain, maka akan mempertumbuhkan cinta kasih dalam kepercayaan. Rumah tangga itu harus menjadi surga kecil di atas dunia ini. Ada 3 pilar agar kita menikmati surga kecil di dunia ini. Agar hubungan suami istri itu betul-betul surga kecil di atas dunia ini. Yang pertama adalah monogami. Pernikahan monogami itu adalah pernikahan yang orisinil, asli. Pernikahan ini bersifat one man, one woman blessed. Satu laki-laki tertentu hanya untuk satu perempuan tertentu yang diberkati. Pilar yang kedua, seumur hidup. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudaraku, pilar agar kita menikmati surga kecil di dunia adalah perkawinan. Itulah kemitraan yang permanen. Tidak ada tanggal kedaluarsanya, saudara-saudaraku. Permanen, seumur hidup. Yang ketiga, ini penting. Menikah harus dengan lawan jenis. Kejadian 2 ayat 20 dan 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 23. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di perjanjian baru kembali ditegaskan. Matius 19 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudaraku, 3 pilar surga kecil di atas dunia adalah yang pertama monogami, satu suami untuk satu istri, janji seumur hidup, bukan ada kontrak, bukan seumur jagung, saudara-saudaraku, dan dengan lawan jenis. Mengapa saya sampaikan dengan lawan jenis? Beberapa waktu yang lalu, ketika saya dan istri menyampaikan pelajaran kepada orang-orang muda di PA gabungan di salah satu wilayah di Jakarta, seorang istri pendeta datang kepada saya. Dia katakan, Pak Pendeta, kemanapun Pak Pendeta memberikan seminar kepada orang-orang muda, bahkan kepada orang-orang tua, sampaikan betapa berbahayanya situasi orang-orang muda kita saat ini tentang LGBT. Bagaimana sekarang sesama jenis saling menyenangi dan mereka anggap itu hal yang biasa. Itulah sebabnya saya masukkan dalam pelajaran pada pagi hari ini. Saudaraku, setan tidak mau tinggal diam. Dia tidak mau rumah tangga suami istri menikmati surga kecil di dunia. Maka setan merusak, merobohkan pilar-pilar pernikahan itu. Kembali saya mengulangi. Senjata terampuh yang dimiliki oleh setan untuk menghancurkan manusia, menghilangkan gambar Allah, peta Allah dari diri manusia adalah dengan 3 ta. Harta, tahta, dan wanita. Kita telah mempelajari harta dan tahta. Maka pada hari ini kita akan mempelajari yang ketiga, wanita atau seks. Setan merusak pilar pernikahan itu melalui sebuah situasi, satu kata yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu sensasi. Apa yang dimaksud dengan sensasi ini? Dalam psikologi, sensasi didefinisikan sebagai proses organ indera mengubah energi fisik menjadi impuls neurologis yang ditafsirkan otak sebagai panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan pendengaran. Sekali lagi, tolong berikan perhatian kalau saya berikan warna merah di dalam slide kita ini. Zuckerman memberikan tentang sensasi. Dorongan mencari sensasi adalah sebuah sifat atau trait mengenai kebutuhan akan perubahan,
kebutuhan melakukan yang baru, pengalaman dan sensasi yang bersifat kompleks. Kemudian Chandra dan kawan-kawan menyatakan, dorongan mencari sensasi adalah suatu kecenderungan individu untuk, perhatikan kembali saudara-saudaraku, mencari pengalaman baru, meningkatkan kegairahan dan mencari rangsangan yang optimal. Chaplin, dorongan mencari sensasi adalah mencari pengalaman yang timbul apabila suatu stimulus merangsang atau membangkitkan suatu reseptor. Pencarian sensasi dianggap suatu sifat atau trait yang ditandai dengan kebutuhan akan berbagai macam sensasi dan pengalaman baru, luar biasa dan kompleks, serta kesediaan mengambil resiko. Zuckerman kembali menuliskan, terdapat 4 aspek untuk mengetahui apakah seseorang memiliki dorongan mencari sensasi, yaitu pencarian getaran jiwa dan petualangan, pencarian pengalaman, rasa malu, dan kerentanan terhadap rasa bosan. Saudaraku, setan merusak pilar pernikahan dengan memunculkan rasa bosan kepada pasangan. Inilah yang dibuat oleh setan, saudara-saudaraku. Virus yang sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya dari virus COVID-19 yang pernah melanda planet bumi kita ini, adalah virus sensasi dan rasa bosan yang terjadi di dalam diri kita. Mencari sensasi seksual, bosan kepada pasangan, dan kemudian mau mencari sensasi dengan orang lain. Itulah sebabnya muncul istilah PIL. Karena bosan dan mau mencari sensasi, pria idaman lain di luar suami. Will, wanita idaman lain di luar istri. Pelakor, perebut lelaki orang. Ini biasanya ditujukan kepada wanita. Kan bukan hanya wanita yang berselingkuh, prianya, makanya prianya disebut pebinor, perebut bini orang. Dan kemudian LGBT, suka kepada sesamanya, sesama jenis. Saudaraku, sekali lagi, munculnya istilah yang di atas ini adalah karena setan memunculkan rasa bosan. Istri bosan kepada suami, suami bosan kepada istri, sehingga ada perceraian oleh karena bosan. Dan setelah bosan, apa yang akan dilakukan saudara-saudaraku? Perhatikan yang berikut ini. Mencari pengalaman baru, mau meningkatkan kegairahan, mencari rangsangan yang optimal. Dan inilah yang disebutkan dengan sensasi. Saudara-saudaraku, sekali lagi pada pagi hari ini ada 2 kata yang paling penting untuk kita ingat, yang menjadi virus yang paling mematikan yang diberikan oleh setan dalam hubungan suami istri. Kata bosan kepada pasangan dan sensasi dengan orang lain. Saudaraku, seks itu di dalam Alkitab adalah berkat. Seks di dalam Alkitab adalah nikmat yang akan membawa berkat. Tetapi saudara-saudaraku, apabila seks itu di luar Alkitab, maka seks itu saudara-saudaraku akan menjadi nikmat yang membawa laknat. Berhati-hati, sekali lagi, di luar Alkitab, seks itu nikmat yang membawa laknat. Amsal 5 ayat 15-20 menggambarkan hubungan suami istri dalam metafora air. Nanti saudara boleh buka di rumah supaya lengkap membacanya. Ini adalah tentang kesetiaan suami istri di dalam konteks seks. Amsal 5 ayat 15. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, sebab itu setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah cintamu kepada dia saja. Kata saja di sini, tidak boleh kepada orang lain. Seks itu berkat. Itulah sebabnya judul dari pekan doa kita pada pagi hari ini, hati-hati dengan belahan hatimu. Apakah suami
yang mulai bosan kepada istrinya, kepada belahan hatinya, dan mulai mencari sensasi dengan orang lain? Ataukah istri yang mulai bosan kepada suaminya dan mulai mencari sensasi dengan orang lain? Hati-hati, saudara-saudaraku. Sang arsitek rumah tangga, Yesus Kristus, menyampaikan dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dalam terjemahan lain mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah tukang-tukangnya bekerja. Kata rumah di Mazmur 127 ayat 1 bukan hanya bangunannya, tetapi juga orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu rumah tangga. Tanpa Tuhan, saudara-saudaraku, rumah tangga kita itu akan rapuh, akan gampang pecah, akan gampang muncul bosan, akan gampang muncul sensasi dengan orang lain. Saudaraku, ada seorang penceramah rumah tangga yang bernama Ingrid Trobisky. Ketika Ingrid Trobisky ini menikah, dia diberkati oleh seorang pendeta. Setelah beberapa tahun, pendeta ini dengan istrinya mengalami permasalahan. Permasalahannya adalah istri pendeta ini mengidap tumor otak, sehingga dia tidak dapat lagi melakukan apapun untuk mengganti bajunya, untuk menyuapinya makan, untuk memandikannya, harus Pak pendeta tersebut. Setelah semakin lama, semakin parah, kadang-kadang ibu ini akan bisa berteriak histeris. Dia bisa lari keluar dari rumah, sehingga pendeta ini harus menjaga istrinya ini di rumah. Kemudian anggota-anggotanya datang kepadanya. Dia katakan, Pak pendeta, apakah tidak lebih baik ibu pendeta ini dibuat ke rumah sakit khusus atau ke panti khusus yang menangani orang-orang seperti ini? Pendeta yang memberkati Ingrid Trobisky ini berkata, dia adalah ibu dari 7 anak saya. Dia adalah istri saya, maka sayalah yang harus menjaganya apapun yang terjadi. Menjelang istri daripada pendeta ini meninggal dunia, Ingrid Trobisky sengaja datang untuk mengunjunginya dan masih dapat berbicara dengan ibu ini. Pada waktu ibu ini sudah sekarat tapi masih bisa berbicara, ibu itu berkata kepada Ingrid Trobisky, Ingrid, kapan saja engkau dengan Walter suamimu berbicara tentang pernikahan, saya ingin agar engkau menceritakan bahwa suami saya mengasihi saya hari ini sama seperti dia mengasihi saya pada waktu kami jadi pengantin. Amin, saudara-saudaraku. Janji setia yang luar biasa. Cinta pada pandangan pertama mudah dimengerti, tetapi yang sulit dimengerti adalah bila 2 orang saling memandang selama seumur hidup dan tetap jatuh cinta. Hal inilah yang disebut dengan mujizat. Saudaraku, pada pagi hari ini saya rindu semua suami istri yang mengikuti pekan 2 ini akan mengalami mujizat dalam kehidupannya, yaitu tetap saling mencintai seperti ketika jatuh cinta pada waktu pertama kali. Billy Graham, evangelis dunia yang terkenal itu, membuat penelitian di Amerika Utara. Untuk keluarga-keluarga yang tidak menggunakan Alkitab dan tidak mengambil waktu untuk doa bersama, terdapat 1 perceraian dari 2 perkawinan. Namun, bagi keluarga yang mengambil waktu untuk berdoa dan belajar Alkitab bersama, hanya didapati 1 perceraian dari 100 perkawinan. Saudaraku, perhatikan. Kalau tadi ada pecah konsentrasi kita, sekarang kepada khususnya suami istri, perhatikan slide yang berikut ini. Anda menjadi intim dengan siapa teman Anda berdoa, siapa yang Anda doakan, dan kepada siapa Anda berdoa. Saudaraku, Anda menjadi intim siapa teman Anda berdoa. Semakin sering suami istri berdoa bersama-sama, akan semakin intimlah mereka. Yang berikutnya, siapa yang Anda doakan, Anda akan menjadi intim dengan siapa yang Anda doakan.
Semakin sering suami mendoakan istrinya dan istri mendoakan suaminya, maka mereka akan semakin intim. Anda akan menjadi intim dengan kepada siapa Anda berdoa. Semakin sering suami istri berdoa kepada Tuhan, akan semakin intimlah suami istri tersebut, dan mereka berdua akan semakin intim dengan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Perhatikan betapa luar biasanya dampak daripada kembali ke altar untuk mencegah rasa bosan dan untuk menghalau sensasi-sensasi yang diberikan oleh orang lain, yang diberikan setan dengan orang lain. Saudaraku, satu ayat di dalam bagaimana kita menanggulangi permasalahan bosan dengan sensasi ini, apalagi dengan internet, dengan apa yang dapat kita lihat dari handphone kita, akan membuat sensasi ini, saudaraku, dapat muncul. Dan setan luar biasa untuk menghantam, menghancurkan pilar-pilar rumah tangga itu. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku, kalau saudara membuat Yesus tetap sebagai arsitek rumah tanggamu yang melindungi rumah tangga kita, maka saudara akan tetap mencintai satu dengan yang lain sampai masing-masing kulit kita keriput, saudara-saudaraku. Saudara tidak akan tertarik dengan kulit yang kinclong yang di luar sana. Saudara tidak akan tertarik untuk membuat sensasi-sensasi dengan pria atau wanita lain di luar daripada rumah tanggamu. Tetapi semuanya itu haruslah berserah kepada Tuhan. Karena setan begitu luar biasa memberikan sensasi itu, memunculkan rasa bosan. Hampir-hampir manusia tidak akan sanggup menolaknya, kecuali Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Bersama sang arsitek rumah tangga Yesus Kristus, buang dari pikiran kita rasa bosan, sensasi seks dengan orang lain. Pernikahan yang langgeng dan bahagia itu adalah jatuh cinta berkali-kali dan selalu pada orang yang sama selama hayat masih dikandung badan. Saudaraku, ada sebuah pelajaran dari dunia kekristenan yang dengan judulnya 7 Deadly Sins atau 7 dosa mematikan. Salah satu dari 7 dosa mematikan itu adalah nafsu birahi, seks. Semua kekristenan percaya bahwa ini adalah satu senjata setan yang luar biasa. 3 tak itu. Wanita, seks adalah salah satu senjata tombak setan yang paling berhasil untuk menghancurkan suami dan istri, untuk menghilangkan gambar Allah, peta Allah dari kehidupan kita masing-masing. Pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua agar kita kembali ke altar. Suami istri, sebagaimana tadi saya katakan, seringlah membaca Alkitab bersama-sama, berdoa bersama-sama. Karena hanya di dalam Yesuslah ada kekuatan untuk boleh mengalahkan, menghalau virus yang luar biasa yang dibuat oleh setan. Bosan kepada pasangan dan sensasi kepada orang lain. Saudaraku, cintailah belahan hatimu. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Satu lagu pada waktu saya remaja, dan mungkin banyak dari antara kita yang pernah mendengar lagu itu. Nyanyikanlah lagu itu. Cintaku padamu istriku, cintaku padamu suamiku takkan berubah walau ditelan waktu. Sehingga semua suami istri yang hadir di Zoom pada saat ini akan menikmati sekeping sorga di atas bumi yang akan membuat kita bersama-sama nanti menikmati sorga yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah kembali nama-Mu Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah. Engkau melalui firman-Mu mengingatkan kami agar kami, Tuhan, suami dan istri, tetap setia
di dalam janji setia yang kami ucapkan di altar ketika kami menikah. Bagi orang-orang muda yang berencana untuk menikah, agar ini menjadi pelajaran bagi mereka. Agar kami Tuhan dapat tetap menjaga 3 pilar, agar kami menikmati surga kecil di dunia. Monogami, 1 wanita untuk 1 pria. Pernikahan itu adalah seumur hidup, tidak ada masa kedaluarsanya. Dan juga Tuhan, bahwa pernikahan itu adalah seorang pria dengan seorang wanita. Terima kasih Bapa, agar Engkau memberikan kekuatan kepada kami bagi suami istri, agar kami dapat menghalau rasa bosan kepada pasangan kami. Dan juga Tuhan, untuk mematikan sensasi kepada orang lain. Dengan demikian, kami semuanya akan menikmati sekeping sorga di atas bumi ini. Dan sebelum pada waktu Engkau datang kedua kali, kami akan betul-betul dapat menikmati sorga yang sesungguhnya, Yerusalem baru itu. Terima kasih Bapa untuk berkat yang begitu limpah. Besertalah dengan kami pada hari ini, khususnya kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang melayani di Rumah Sakit Advent Bandung ini. Agar mereka Tuhan dapat melayani, mereka boleh menjadi berkat kepada seluruh pasien yang datang. Pertemukan kami kembali besok dalam pekan doa kami yang selanjutnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, ampunkan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita diingatkan kembali untuk berhati-hati dengan belahan hati kita. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Huta Galung atas firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan untuk selalu berhati-hati dengan belahan hati kita. Kita harus bisa mempengaruhi seseorang secara positif dan kita harus bisa menjadi belahan hati yang baik bagi pasangan kita. Cintailah belahan hati kita masing-masing. Bapak Ibu pemirsa sekalian, hari ini rangkaian acara ibadah kita sudah selesai. Besok adalah hari terakhir. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tergantung di Tangan Siapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu pemirsa sekalian, kami masih mengundang walaupun besok hari terakhir untuk mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, teman, keluarga untuk boleh hadir di jam dan link yang sama. Oleh karena itu, kami seluruh petugas yang bertugas hari ini, saya juga Kevin Henry Belpasuk sebagai pemandu acara, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan memberkati.